Saksikan Berita Petang bersama saya Dela Visa. Dan tentunya masih bersama dua narasumber kita sore hari ini, yaitu Bapak Syefur Rahman di studio kita di BRTV. Siap. Kemudian dalam virtual Zoom juga telah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Syahrir. Dan kita lanjutkan diskusi kita sore hari ini. Saya ke Pak Sae. Tadi dengan pertanyaannya sebelumnya Pak Sae ya, mengenai rambu-rambu dari siaran pemilu. Harus seperti apa? Oke, saya kira harus saya jelaskan dari awal dulu ya, karena posisi KPID ini kan dalam konteks pemilu itu mengawasi 3 hal. Pertama adalah penyiaran pemilu di lembaga-lembaga penyiaran seperti BRTV, ada radio dan sebagainya. Yang kedua adalah tentang pemberitaan. Jadi berita-berita itu kita awasi juga gitu. Kemudian yang ketiga adalah iklan kampanye begitu. Nah, iklan kampanye misalnya tidak boleh lembaga penyiaran jual blocking time kayak gitu untuk salah satu atau salah dua peserta pemilu gitu. Memang harus menyediakan ruang yang sama, bunyinya adalah ruang sama. Jadi kalau misalnya iklan dari KPU minimal atau misalnya untuk TV 30 detik gitu kan, itu satu partai atau satu caleg itu 10 spot. Dan semua partai harus sama, diberikan hak yang diberikan hak sama. Ada juga yang mengambil, ada yang tidak punya duit ya nggak ngambil lah kayak gitu kan. Jadi kira-kira begitu. Nggak tahu nih Pak Syahrir ini. Kayaknya duitnya banyak ini. Kemudian yang kedua adalah di bidang itu tadi iklan ya. Kemudian di bidang kampanye nih misalnya pemberitaan itu. Kalau kampanye kan ya tujuannya adalah untuk mencerdaskan, sehingga yang dilarang adalah jangan sampai misalnya mengeksploitasi SARA tadi itu, kemudian berusaha menjatuhkan seorang peserta pemilu atau seorang cawapres kayak gitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak atau dan sebagainya kayak gitu. Saya kira itu makanya seorang capres, cawapres atau siapapun yang akan melakukan kontestasi harus siap juga gitu, siap luar dalam gitu. Supaya publik itu juga bisa memilih dengan itu pilihan saya, cerdas juga kayak gitu kan misalnya gitu. Tapi intinya adalah secara umum harus menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga etika juga harus dijaga kayak gitu. Itulah rambu-rambu secara umum gitu. Baik. Saya beralih ke Pak Syahrir. Tentunya peran masyarakat ini kan penting begitu Pak Syahril ya. Untuk itu kita perlu berkolaborasi seperti yang tadi disampaikan Pak Syahrir, juga disampaikan oleh Pak Sae, bahwa kita perlu untuk mengambil peran masyarakat untuk ikut terlibat. Nah, kolaborasinya seperti apa yang diharapkan dari DPRD Komisi 1 ini? Kami berharap lembaga-lembaga penyiaran ini harus dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, dan kontrol pada perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 2002 tentang penyiaran. Dan lembaga penyiaran wajib menjaga netralitasnya dan memberikan kesempatan yang sama terhadap peserta pemilu yang tadi sudah disampaikan Pak Sae ya, antara pemain dan peserta tadi Pak ya. Selain itu harus mampu memberikan pendidikan politik. Nah, disinilah kenapa, karena Gen Z ini saat ini sedang meraba-raba, sedang ingin menentukan sikap dan pilihannya. Oleh sebab itu sama-sama kita harus bisa memberikan pendidikan politik pada masyarakat sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu tersebut ya. Yang berikutnya, lembaga penyiaran memegang peranan penting dalam memfilter berita hoak ataupun menyinggung SARA yang dapat membentuk persepsi di masyarakat. Dari persepsi itu nantinya diharapkan membentuk sikap-sikap yang merubah perilaku masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan pemilu secara optimal yang kami harapkan. Dan oleh sebab itu DPRD kepada harapan kami di DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu stasiun radio dan TV lokal, untuk berkolaborasi dalam melaksanakan pengawasan pemilu, terutama dalam siaran-siaran kampanye peserta pemilu yang tayang di channel mereka. Dan DPRD juga berharap akan adanya kolaborasi dengan stasiun TV dan lokal untuk menjaga audiensi yang lebih luas, menyampaikan pesan layanan
terhadap penayangan pemilu dan pengaduan-pengaduan dan pelanggaran pemilu, sehingga memancing masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan kegiatan kepemiluan. Nah, inilah yang menjadi harapan kami di Jawa Barat. Peran teman-teman KPID ini kami harap seperti tadi bisa mengedepankan hal-hal yang menjaga apa yang menjadi tugas dan fungsinya ya terhadap di momen 5 tahunan ini ya, momen Pilpres, Pilkada, Pileg dan segalanya. Dan mudah-mudahan teman-teman KPID dengan segala sumber daya yang ada, kami percaya bisa menitipkan Komisi Penyiaran Daerah bisa mengedepankan netralitas yang baik dan pengawasan yang cukup baik. Itu yang dari saya. Terima kasih Pak Syahrir, luas sekali ya, mantap sekali. Terima kasih. Luar biasa, begitu detail ya. Mendukung KPID, ya kan? Iya, siap. Terima kasih dukungannya. Pak Syahrir, kalau itu tadi dari lembaga, kalau misalkan kita bicara tentang kolaborasi masyarakat seperti itu, kolaborasi yang diharapkan dari DPRD ini seperti apa untuk bisa menciptakan pemilu 2024 ini yang damai? Ya, mungkin teman-teman KPID mungkin bisa membuka semacam telepon pengaduan ya, ataupun jalur-jalur lain yang khususnya nanti bisa diinformasikan kepada masyarakat bahwa ada temuan-temuan ataupun aduan-aduan ini bisa ditindaklanjutin ataupun diproses ya, sehingga ini juga menjadi satu peran aktif dari masyarakat ya, supaya mereka cepat dan bisa ditanggapi ya. Ini harapan kami, karena dengan keberagaman warna ataupun partai yang ada saat ini pasti keadaan dan situasionalnya bisa saja agak panas-panas sedikit ya, kita harap jangan panas-panas banget istilahnya ya. Mudah-mudahan ini bisa kita saling ingatkan antara sesama partai politik ya, supaya mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan. Yang penting NKRI ini, karena di negara lain banyak yang sudah terpecah belah ya karena masalah politik, dan alhamdulillah Indonesia mudah-mudahan tetap menjadi NKRI, menjadi negara kesatuan yang benar-benar kokoh dan tidak bisa diadu domba dan tidak mudah percaya terhadap hoax ya. Nah, ini yang kita kedepankan, dan saya harap teman-teman KPID bisa membuka satu channel ataupun satu nomor telepon ya, ataupun line pengaduan sudah ada ya. Silakan nanti formatnya seperti apa. Yang paling penting masyarakat kalau ada yang mengadu dimudahkan tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khawatir setelah mengadu dan lain-lain. Ini yang kami harapkan. Dijamin Pak, rahasia dijamin. Garis bawahnya dimudahkan begitu Pak. Saya beralih ke Pak Said. KTP-nya dengan ini ya, nggak arah angin ya KTP-nya ya. Arah angin ya, baik. Saya beralih ke Pak Said dengan pertanyaan yang sama. Kolaborasi masyarakat ya. Saya kira yang sudah disampaikan Pak Syahrir selaku selaku Komisi 1 DPRD itu sudah cukup ya mewakili kami juga, karena KPID Jawa Barat itu kan terbatas kemampuan komisioner maupun stafnya untuk mengawasi siaran televisi maupun radio yang jumlahnya di Jawa Barat itu ada 437 lembaga penyiaran. Oleh karena itu kolaborasi dengan masyarakat kita bangun sejak kami masuk di KPID, antara lain dengan ormas, dengan kelompok masyarakat, dengan anak-anak milenial, semuanya kita bangun untuk bersama-sama menjadi pemantau isi siaran. Makanya ada PIS Jabar, pemantau isi siaran Jawa Barat. Itu adalah relawan-relawan semua yang tersebar di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Mereka tugasnya adalah membantu ini, memelototi siaran. Jadi kalau ada yang kurang bagus, ada yang salah, ada pertanyaan, tinggal masukkan saja ke @KPID Jabar misalnya, atau handphone nomor yang sudah ada di sana. Jadi kalau misalnya Instagramnya sudah jelas itu Instagram KPID Jabar ya @KPID Jabar.
Kemudian bukan hanya soal pelanggaran-pelanggaran kecil, pemilu ini sekarang sedang digiatkan karena kolaborasi yang kita bangun itu kan dalam rangka menyelamatkan mata dan telinga masyarakat Jawa Barat. Jadi semua juga harus berkolaborasi. Nah, apalagi tadi yang belum terjawab? Kolaborasi dengan masyarakat. Oh iya, dengan masyarakat itu tadi melalui ormas-ormas, melalui perwakilan-perwakilan, mulai ada KNPI juga, ada Fatayat, NU Muhammadiyah Persis dan sebagainya. Kita ajak bersama-sama untuk membangun agar demokrasi ini bisa berjalan dengan baik, kira-kira begitu, Mbak. Baik, tentunya kolaborasi dari semua pihak begitu ya. Nah, ini satu lagi untuk anak-anak muda ya. Ini kan tadi temanya ada media sosial juga. Betul. Sampai hari ini ada 18.000 per hari itu informasi hoax gitu. Ini saya baca di Diskominfo ya, bukan Diskominfo, ini secara nasional gitu. Ya. Jadi kalau misalnya tahun lalu itu ada penelitian bahwa ada peningkatan kalau waktu pemilu berita-berita atau informasi hoax itu 4 kali lipat jumlahnya. Nah, kalau hari ini aja ada 18.000, maka selama pemilu 4 kali lipatnya berapa itu? Jadi kan banyak ya, banyak bertebaran informasi hoax begitu. Poin yang ingin saya sampaikan adalah bercerdas-cerdaslah untuk membaca, menerima informasi gitu. Karena kampanye yang jumlahnya kecil saja bisa dibikin bagus asalkan kameramennya cerdas gitu kan, ngambil gambarnya, nah, itu adalah kreativitas gitu, dan itu adalah subjektivitas seorang kameramen gitu. Artinya apa? Karena ini adalah produk tayangan, berarti unsur subjektif masuk. Jadi jangan percaya 100% tentang info yang diolah dalam produk tayangan. Kira-kira begitu. Oke, baik. Tonton aja BR TV. Siap. Atau media mainstream. Itu poinnya apa ya? Tontonlah informasi-informasi yang terpercaya begitu. Dan tentunya masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat juga perlu untuk lebih cerdas lagi menerima informasi dan juga memfilter informasi-informasi yang berada di media sosial maupun televisi dan juga radio. Baik, rasanya ini tidak cukup untuk dibahas begitu ya, tapi waktu sudah menunjukkan kita harus berpisah begitu. Pak Syahrir, terima kasih banyak untuk waktunya. Dan saya berharap sore hari BR TV ini tetap komitmen ya untuk menjaga dan mengawal pemilu ya. Siap Pak Syahrir. Terima kasih untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali Pak Syahrir. Selamat sore. Dan terima kasih juga untuk Pak Saifur Rahman. Terima kasih sudah hadir di studio BR TV. Terima kasih, sehat selalu dan pemilu lancar jaya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah hadir di Berita Petang.